Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Umi ini ada beberapa hal yang mau didiskusikan nih. Oke. Umi sibuk nggak? Enggak ya? Enggak lah, bisa, tenang aja. Jadi ada beberapa masalah yang mau didiskusikan. Sekalian Umi berikan solusi. Jadi kan Nurul lagi ada tugas mewawancarai dari dosen PPG. Itu ada beberapa masalah dan rekan sejawat memberikan solusi yang bisa Nurul gunakan. Insya Allah kalau bisa membantu. Yang pertama itu tentang motivasi belajar siswa masih rendah. Itu akar permasalahan yang saya ambil itu guru belum menggunakan media interaktif atau media edukasi dalam pembelajaran, sehingga nampaknya siswa jadi kurang motivasinya. Mungkin Umi sebagai guru juga pernah mengalaminya kan. Kira-kira ada solusi dari Umi yang bisa saya terapkan nantinya untuk pembelajaran. Oke, mungkin Bu Nurul kan karena kita nih sekarang sudah zaman semakin maju ya. Jadi kita sebagai guru tuh memang tidak boleh lepas dari yang namanya belajar. Saya pribadi juga ngerasain itu ya, betapa banyaknya sumber-sumber belajar yang tersedia kalau kita memang mau mengeksplornya. Sebenarnya begitu ya. Karena anak sekarang kalau kita terlalu monoton juga, mereka ya apalagi pelajaran kita ya, itu pelajaran yang memang butuh banyak kreativitas, butuh banyak cara supaya anak-anak kita bisa lebih termotivasi untuk belajarnya. Mungkin saya punya ide, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan yang namanya edu game ya. Edu game itu biasanya bisa membantu anak-anak untuk meningkatkan motivasinya, semangat belajarnya, ditambah lagi itu menariknya mungkin. Jadi dengan edu game itu anak-anak bisa lebih termotivasi, pembelajarannya jadi berbeda kan dari biasanya. Misalnya dengan quizzes, yang pernah saya lakukan tuh dengan quizzes. Kemudian juga saya dengan word wall. Nah, word wall itu menurut saya tuh sangat sangat variatif ya. Ada bisa dengan dengan word wall itu dengan pilihan berganda nanti ada, dengan gambar juga ada, dengan animasi juga ada. Itu sangat bagus bagi anak-anak Untuk meningkatkan motivasinya. bener begitu. Jadi dengan media pembelajaran yang baru yang unik, dalam bentuk game kah itu, dalam bentuk media model pembelajaran yang unik, anak-anak pasti akan lebih termotivasi. Itu menurut saya. Kemudian Umi yang kedua itu rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam menyelesaikan sudut-sudut berelasi. Ini pokok materinya itu tentang trigonometri. Di dalam trigonometri itu ada topik sudut-sudut berelasi. Kalau kita lihat materinya itu sulit untuk anak-anak mengerti karena dia banyak hafalan. Jadi akar permasalahan yang saya ambil itu cara mengajar guru yang belum inovatif sehingga anak-anak masih kesulitan. Menurut Umi gimana solusinya? Solusinya dengan merubah model pembelajaran. Model pembelajaran kita tuh harus inovatif. Model pembelajaran kita juga harus kita sesuaikan dengan materi tadi gitu. Mungkin dengan PBL saya rasa itu pasti bisa membantu. Kemudian bantuan alat peraga juga bisa. Misalnya kita suruh mereka membuat miniatur yang sesuai dengan materi kita, atau mungkin kalau dengan project juga mungkin ya, memungkinkan saya rasa ya, bisa kita explore di situ sehingga anak-anak merasakan proses yang baru dengan model pembelajaran yang baru tadi. Itu bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami materi. Itu menurut saya. Yang ketiga itu masih tentang kesulitan, yaitu siswa belum mampu menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ini daerah himpunan penyelesaian seperti menggambar grafik. Ini menggambar grafik, kemudian ada arah-arah yang diarsir. Jadi siswa masih kebingungan, kok arah arsirannya ke sini, kok ke sana. Jadi di situ akar permasalahan mungkin guru belum optimal dalam menggunakan aplikasi. Mungkin dengan saran-saran Umi yang sudah berpengalaman di kelas kan nih, tahu membantu saya. Ya, jadi banyak ya kalau aplikasi pembelajaran itu kan banyak. Mungkin yang mengenal mungkin GeoGebra ya. Itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk menurut dipelajari. Sebenarnya kita kalau yang namanya aplikasi itu menurut saya nih ya, nggak mesti banyak, tapi yang ada itu kita maksimalkan.
Nah, jadi kita maksimalkan itu sehingga anak-anak tuh bisa bisa mendalami materi itu dengan cara yang unik, berbeda. Nanti anak-anak pasti dengan sendirinya mereka akan tertarik. Mungkin penggunaan aplikasi juga bisa membuat yang konkret menjadi Ya, betul. nyata. Jadi lebih nyata sehingga dekat kan dengan mereka. Apalagi kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Lebih bermakna Lebih lagi ya. bermakna pasti. Yang keempat itu tentang HOTS. Jadi pemahaman soal HOTS siswa masih rendah. Ini mungkin karena guru belum mengimplementasikan pembelajaran HOTS di kelas, makanya siswanya belum bisa kurang mampu untuk menjawab soal-soal HOTS. Mungkin solusi Umi, mungkin model apa yang paling cocok biar pembelajaran bisa HOTS? Pembelajaran yang HOTS itu tentunya pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran yang kita terapkan. Jadi kalau kita masih belajar dengan cara manual, nggak akan dapet tuh soal HOTS itu, pembelajaran HOTS itu. Maka dengan kita menerapkan model-model yang terkini, itu tidak sama dengan kita membuat siswa kita itu tereksplor kemampuan berpikir kritisnya. Mungkin salah satunya yang paling nyata itu adalah dengan discovery learning. Discovery learning itu akan menciptakan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir siswa sehingga soal-soal HOTS itu dengan sendirinya akan lahir. Sehingga kita dalam menerapkan soal HOTS itu dalam pembelajaran akan jauh lebih mudah kalau kita terbiasa mengajarkan dengan PBL itu sesuai dengan langkah-langkahnya. Maka kalau saya sih sarankan ya kita memaksimalkan PBL itu dalam pembelajaran sehingga anak-anak kita dengan soal HOTS itu nggak lagi menjadi sesuatu yang asing kan bagi mereka. Terima kasih Umi atas waktunya. Ini mudah-mudahan masukan Umi ini bisa saya terapkan di kelas nanti. Terima kasih Umi ya. Yuk, sama-sama.